Siap. Berikut adalah episode 7 dari cerita horor berjudul Tangisan dari Ruang Isolasi. Cerita ini akan dibagi menjadi 5 episode. Dan episode pertama ini akan memperkenalkan tokoh utama, latar tempat, dan awal muluan dari ruang isolasi misterius tersebut. Episode 1, Malam Pertama. Jaga namaku Rani. Aku baru saja lulus sebagai perawat dan diterima kerja di sebuah rumah sakit pemerintah tua di pinggiran kota Bandung. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak zaman Belanda dan dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat yang angker, tapi aku tak terlalu peduli. Aku pikir itu cuma mitos yang dibesar-besarkan orang. Aku masuk shift malam pertamaku tepat jam 10 malam. Udara dingin langsung menyambutku saat melangkah masuk ke ruang perawat. Semuanya tampak sepi. Di meja jaga hanya ada satu perawat senior bernama Bu Erna. Wajahnya kaku, nyaris tanpa ekspresi. "Kamu yang baru ya? Jaga malam ini sama saya. Jangan keluar dari bangsal tanpa alasan ya," ucapnya tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk pelan dan merasa agak tegang. Mungkin memang sudah biasa kalau perawat senior sedikit dingin pada orang baru. Tapi suasana rumah sakit ini memang lain. Lorong-lorongnya panjang, penerangannya temaram, dan dindingnya penuh dengan foto-foto dokter zaman dahulu. Malam itu, aku ditugaskan menjaga bangsal C, tempat pasien-pasien isolasi dirawat. Tapi yang membuatku heran, hanya ada 2 pasien di sana. Yang pertama, seorang bapak lanjut usia dengan penyakit paru-paru, dan satunya lagi, kosong. Ruang isolasi nomor 9 tidak dipakai. Kunci ruangan itu cuma ada di ruangan kepala perawat, kata Bu Erna saat aku bertanya. Tapi dia menatapku tajam seolah menyuruhku jangan bertanya lebih lanjut. Sekitar jam 1 dini hari, aku mendengar sesuatu. Tangisan. Tangisan perempuan. Pelan, lirih, tapi jelas terdengar dari arah lorong ruang isolasi. Aku bangkit dari kursi dan menoleh ke arah lorong gelap itu. Jantungku berdebar kencang. Tangisan itu terdengar dari arah ruang nomor 9, ruangan yang katanya kosong dan terkunci. Aku mencoba menenangkan diri dan berkata dalam hati bahwa itu mungkin suara dari TV pasien di bangsal sebelah. Tapi, tidak ada TV di bangsal ini. Dengan langkah perlahan, aku menuju ke arah ruang isolasi nomor 9. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas. Aku bisa mendengar seseorang terisak-isak. Tapi ruangan itu benar-benar gelap dan tertutup rapat. Aku pegang gagang pintunya, terkunci. Lalu tiba-tiba ketutukan dari dalam, 3 kali, pelan. Tok, tok, tok. Aku langsung mundur beberapa langkah. Napasku memburu. Aku nyaris menjerit, tapi saat menoleh ke belakang, lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku berlari kembali ke ruang perawat dan mencoba menceritakan semuanya pada Bu Erna. Tapi saat aku membuka mulut, ia hanya berkata dengan datar, "Kalau kamu dengar suara itu, diam saja. Jangan digubris. Jangan dekat-dekat ke sana." Aku memandangnya dengan heran, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya kembali menatap layar monitornya. Malam itu kulalui dengan ketakutan. Tangisan itu tidak berhenti sampai jam 3 pagi. Lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Saat matahari mulai menyingsing, aku keluar dari rumah sakit dengan tubuh gemetar dan kepala penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang ada di ruang isolasi nomor 9 itu? Dan kenapa aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari lorong itu? Episode 1. Berikut adalah lanjutan dari cerita Tangisan dari Ruang Isolasi. Judul episode ini, Pasien yang Tidak Pernah Terdaftar. Tangisan dari Ruang Isolasi. Episode 2, Pasien yang Tidak Pernah Terdaftar. Setelah malam itu, aku mulai merasa ada yang salah dengan rumah sakit ini. Tapi aku masih belum bisa menjelaskannya. Apakah hanya rasa takut berlebihan karena malam pertama? Atau memang ada sesuatu yang tidak beres? Hari kedua aku masuk jaga malam, suasananya lebih sepi dari malam sebelumnya. Kali ini aku sendiri. Bu Erna tidak masuk, katanya ada urusan keluarga. Aku digantikan oleh seorang perawat laki-laki bernama Mas Hendra yang katanya baru pindah dari rumah sakit lain. Orangnya ramah dan agak cerewet, sedikit mengurangi rasa tegangku. Tapi begitu aku menyebut soal ruang isolasi nomor 9, ekspresi wajahnya berubah. Diam. Lalu buru-buru mengganti topik. Itu membuatku makin penasaran. Jam menunjukkan pukul 01.23 dini hari saat semuanya kembali aneh. Kali ini bukan tangisan, tapi bunyi alat EKG dari monitor jantung di ruangan 9 yang padahal seharusnya tidak aktif. Aku melihat dari layar panel kontrol dan betul, monitor di ruang 9 menyala. Ada detak jantung yang terekam. Pip, pip. Mas, kamu lihat ini nggak? Tanyaku ke Mas Hendra. Dia berdiri, menatap layar, lalu langsung mematikan sistem pemantau itu. Jangan diurusin. Mungkin error sistem, katanya cepat.
Tapi wajahnya pucat. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Sambil membawa senter kecil dan mengenakan masker, aku pergi ke arah ruang nomor 9. Lorong itu gelap dan suasananya dingin seperti kulkas. Langkahku bergema sendiri. Sesampainya di depan pintu ruang 9, aku menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Pintunya terbuka. Padahal semalam, dikunci. Aku mendorongnya pelan. Bau obat dan bau anyir langsung menyergap. Di tengah ruangan gelap itu, aku melihat siluet seseorang berbaring di ranjang. Selimut putih menutupi tubuhnya. Aku mundur setengah langkah. Ini tidak mungkin. Tidak ada pasien yang dijadwalkan di ruangan ini. Dan tidak ada laporan masuk. Aku memanggil pelan. Permisi. Bu? Siluet itu tak bergerak. Aku memberanikan diri masuk. Saat aku mendekat, aku melihat wajahnya. Seorang perempuan. Pucat. Wajahnya penuh luka seperti terbakar. Tapi, matanya terbuka. Menatap lurus ke langit-langit. Tangannya bergerak pelan. Lalu dia berbisik. Aku tidak mati. Tolong aku. Aku langsung tersentak dan berlari keluar ruangan sambil hampir menjatuhkan senterku. Napasku sesak. Aku kembali ke ruang perawat dan mencoba menjelaskan pada Mas Hendra apa yang kulihat. Dia langsung berdiri, mengambil data pasien dan mengecek sistem rawat inap. Tapi, tidak ada siapapun yang tercatat di ruang 9. Apa kamu yakin kamu lihat pasien di sana? Tanyanya ragu. Aku yakin, dia hidup, bahkan bicara. Mas Hendra tanpa panik. Dia langsung menghubungi kepala perawat via telepon rumah sakit. Dan tidak lama kemudian datanglah satu dokter dan dua petugas keamanan. Kami semua menuju ruang isolasi nomor. Saat pintunya dibuka kembali, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda tempat tidur digunakan. Monitor jantung mati. Ruangan bersih. Aku merasa seperti mau pingsan. Aku tidak gila. Aku melihatnya. Aku mendengar dia bicara. Tapi semua orang mulai melihatku dengan tapan aneh. Saat semua orang bubar dan kembali ke pos masing-masing, Mas Hendra menepuk bahuku pelan dan berkata, "Kamu bukan orang pertama yang lihat dia." Aku menatapnya penuh tanya. Dia melanjutkan pelan. Perempuan itu dulu pasien pertama yang masuk ruang isolasi nomor 9. Dia terbakar dalam kecelakaan mobil. Masih hidup waktu dibawa ke sini. Tapi katanya, dia mati sendirian di ruangan itu karena sistem ventilasi gagal dan dia kehabisan oksigen. Jantungku nyaris berhenti mendengar itu. Sejak itu, kadang orang melihat dia muncul lagi. Katanya, dia belum sadar kalau sudah mati. Aku hanya bisa duduk diam malam itu, dengan tubuh menggigil. Tapi yang lebih mengerikan lagi, saat pagi datang dan aku hendak pulang, aku menemukan secarik kertas di dalam tasku. Kertas itu lusuh, seperti dari rekam medis lama. Di atasnya hanya ada satu tulisan tangan. Tolong aku, Rani. Aku tidak pernah memberitahu siapapun namaku saat berjaga malam. Lalu, siapa yang menulis ini? Episode 2 selesai. Berikut adalah lanjutan dari cerita horor Tangisan dari Ruang Isolasi. Episode 3. Catatan rekam medis yang tidak pernah dicetak. Sejak insiden itu, aku tak bisa tidur dengan tenang. Pikiran tentang wanita di ruang isolasi nomor 9 menghantui. Tangisannya, wajahnya, kalimat lirihnya, dan secarik kertas rekam medis dengan tulisanku sendiri. Aku tidak pernah bicara soal itu ke siapapun, bahkan ke orang tuaku. Tapi rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Aku butuh tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Kenapa dia belum pergi? Kenapa dia menyebut namaku? Aku kembali masuk jaga malam 2 hari kemudian. Kali ini, aku membawa rencana sendiri. Aku akan menyelinap masuk ke ruang rekam medis rumah sakit. Tempat itu menyimpan semua riwayat pasien, termasuk pasien lama yang disimpan dalam lemari arsip kayu yang berderit dan penuh debu. Jam menunjukkan 00.45. Aku berpura-pura ke toilet, lalu pelan-pelan menuju lantai bawah, tempat arsip berada. Ruangan itu sunyi, hanya satu lampu neon kuning remang yang menyala. Bau kertas tua dan udara lembab membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai mencari dari rak pasien isolasi tahun 2017. Karena kata Mas Hendra, insiden itu terjadi sekitar 10 tahun lalu. Setelah beberapa menit mengacak-acak file, aku menemukannya. Nama Resti Auliani. Usia 27 tahun. Masuk 12 November 2012. Diagnosis, luka bakar berat grade 3 80% tubuh. Catatan, pasien sadar tetapi tidak dapat bicara lantang. Status, meninggal dunia di 11 November 2012, pukul 3.12 WIB. Jantungku berdebar. Resti itu dia. Tapi kemudian aku menemukan satu catatan aneh yang ditempel di hang berkas. Tidak ada perawat yang berjaga saat pasien menghembuskan napas terakhir. Suhu ruangan naik tiba-tiba. CCTV tidak merekam apapun dari pukul 02.58 03.20.
Aku menelan ludah. Tanganku mulai gemetar. Aku menyimpan fotokopi arsip itu diam-diam dan bergegas kembali ke ruang perawat. Saat aku duduk dan mencoba menenangkan diri, layar CCTV tiba-tiba berkedip-kedip. Semua lorong dalam tayangan terlihat normal, kecuali kamera lorong menuju ruang nomor 9 yang tiba-tiba menjadi hitam putih. Kemudian muncul sosok, seorang perempuan berdiri membelakangi kamera, rambut panjang, gaun rumah sakit lusuh dan kulit terbakar. Aku tak bisa bergerak, mataku terpaku. Tiba-tiba dia berbalik, wajahnya menatap langsung ke arah kamera, dan di layar muncul teks aneh, bukan sistem rumah sakit. Tulisannya, "Kau sudah baca dataku. Sekarang temui aku." Layar kembali normal dalam hitungan detik. Aku terjatuh dari kursi. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Masih jam 01.05. Masih jauh dari pagi. Dan aku merasa ruangan tempatku duduk kini tidak sendiri. Suara pelan terdengar di belakangku. Seseorang menarik kursi. Lalu, bisikan. "Rani, kamu sudah tahu. Sekarang bantu aku keluar dari sini." Berikut adalah lanjutan dari cerita horor. Tangisan dari ruang isolasi. Episode 4, Pintu ke Dunia-Dunia yang Tidak Terlihat. Aku pikir aku sudah siap menghadapi semuanya. Tapi malam itu membuka pintu baru. Bukan hanya rahasia rumah sakit, tapi juga rahasia yang seharusnya tidak diketahui manusia biasa. Setelah bisikan malam itu, aku tidak sanggup jaga malam selama seminggu. Aku minta pindah shift siang, tapi pihak manajemen bilang staf malam terbatas. Dan anehnya, permintaan cutiku ditolak meski dengan alasan medis. Seolah rumah sakit ini tidak mengizinkan aku pergi. Aku mulai merasa dia mengikutiku. Kadang saat aku sendirian di kamar mandi, aku melihat siluet perempuan di cermin. Atau saat aku pulang malam, suara tangisan itu kembali terdengar dari dalam helmku. Aku kembali bertanya ke Mas Hendra, tapi kali ini lebih serius. Aku bawa fotokopi berkas medis Resti. Saat aku tunjukkan ke dia, wajahnya pucat. Aku, aku pernah dengar desas-desus soal ini. Tapi banyak yang dipecat karena terlalu banyak tahu. Bahkan ada dokter yang tiba-tiba hilang setelah mencoba menyelidiki kamar 9, katanya pelan. "Aku cuma mau bantu dia. Kalau memang rohnya masih terjebak di sana," kataku. Mas Hendra menatapku ragu. Tapi akhirnya ia berkata, "Aku akan tunjukkan satu tempat malam ini. Tapi janji satu hal, jangan buka apapun yang dikunci." Jam menunjukkan pukul 02.16 ketika kami turun ke ruang paling bawah rumah sakit. Ini area gudang lama, bahkan tidak tertera di denah rumah sakit. Pintu kayu besar yang ditutupi cat merah tua menyambut kami. Ada tulisan samar yang nyaris hilang. "Ruangan eksperimen pasien 9, ditutup permanen." "Apa ini?" tanyaku. "Ini ruang isolasi pertama, sebelum rumah sakit direnovasi. Katanya disinilah Resti pertama kali dirawat. Tapi ada kejadian ganjil. Petugas yang masuk ke sini sering kerasukan, bahkan beberapa dibawa ke RSJ." Aku menelan ludah. Mas Hendra membuka gembok besar dengan kunci tua, lalu perlahan membuka pintu kayu. Bau lembab dan anyir langsung menyergap, dan lampu di langit-langit berkedip-kedip. Ruangan itu seperti waktu yang berhenti. Ada tempat tidur besi berkarat, ranjang dorong, bahkan rekaman röntgen masih tergantung di dinding. Dan di pojok ruangan ada satu cermin besar, retak di bagian atasnya. Tapi yang aneh, pantulan di cermin itu tidak sama dengan isi ruangan. "Apa itu? Pantulan ruang nomor 9?" bisikku. Mas Hendra hanya mengangguk. "Ada yang bilang cermin ini adalah penghubung ke ruangan asli tempat Resti meninggal. Dunia antara hidup dan mati. Kalau kamu bicara di depan cermin ini tepat jam 0.13, kamu bisa melihat arwah yang terjebak." Aku tak tahu harus percaya atau tidak, tapi dorongan dari dalam begitu kuat. Aku tahu aku harus melakukannya. Pukul 03.10, aku berdiri di depan cermin. Jantungku seperti berhenti berdetak. Lalu aku bicara, "Resti, kalau kau masih di sini, aku ingin bantu kamu. Tunjukkan jalannya." Cermin itu bergetar pelan. Kabut muncul dari bagian dalamnya, seolah bukan pantulan, tapi pintu. Lalu, aku melihatnya. Resti, berdiri di balik kabut. Matanya kosong, tubuhnya penuh luka bakar, tapi ekspresi wajahnya putus asa. "Kau harus buka pintu itu." Pintu ke ruang 9, tempat aku dikurung, mereka tidak biarkan aku pergi. Tiba-tiba cermin pecah di sisi kanan, dan dari dalamnya muncul tangan yang berusaha keluar. Aku teriak. Mas Hendra menarikku mundur, dan kami segera menutup kembali pintu gudang dan menguncinya. Kami lari kembali ke lantai atas tanpa bicara sepatah kata pun. Malam itu, aku tak bisa tidur. Karena aku sadar, yang menjebak Resti bukan hanya kematian, tapi seseorang dari dunia ini. Seseorang di rumah sakit ini.
Dan satu hal lagi, saat aku buka handphone, ada notifikasi foto otomatis dari kamera belakang. Foto yang kuambil tanpa sadar. Di dalam foto itu ada aku yang sedang berdiri di depan cermin. Tapi ada satu lagi aku, berdiri di belakangku, tersenyum. Berikut adalah penutup dari kisah horor, Tangisan dari Ruang Isolasi. Episode 5. Penghuni sebenarnya rumah sakit ini. 3 hari setelah malam itu, aku tidak datang kerja. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ada yang harus kuungkap sebelum semuanya terlambat. Rumah sakit ini bukan cuma tempat orang sakit dirawat, tapi juga tempat sesuatu dikubur. Secara harfiah dan metaforis. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, aku dan Mas Hendra sepakat menyelidiki lebih dalam. Tapi malam itu, Mas Hendra menghilang. Tidak menjawab pesan, tidak datang kerja, dan semua data kehadirannya dihapus dari sistem rumah sakit. Aku tahu, aku sendiri sekarang. Akhirnya aku menemui satu-satunya orang yang pernah melihat langsung kejadian 10 tahun lalu. Aku menemui Bu Ningsih, mantan perawat kepala yang tinggal di panti jompo. Butuh waktu dan rayuan agar dia bicara. Tapi saat dia tahu aku menyebut nama Resti Auliani, raut wajahnya berubah total. Anak itu bukan pasien biasa, katanya lirih. Dia masuk rumah sakit bukan cuma karena luka, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Aku mendengarkan dengan seksama. Menurut Bu Ningsih, Resti adalah subjek eksperimen medis ilegal. Dulu, rumah sakit ini menerima bantuan dari lembaga riset asing yang bekerja sama dengan dokter dalam negeri. Mereka menggunakan pasien yang sulit diselamatkan untuk uji coba serum pengikat jiwa dan tubuh. Tujuannya agar pasien tetap hidup walau kondisi tubuhnya rusak parah. Resti adalah subjek pertama dan terakhir. Eksperimen gagal. Tubuh Resti bertahan, tapi jiwanya tidak kembali. Sejak saat itu, Resti tidak pernah benar-benar mati. Tapi juga tidak benar-benar hidup. Ia terjebak antara dua dunia. Dan ruangan nomor 9 sengaja dikunci karena itu bukan ruang biasa. Itu pintu. Kemana? Hanya mereka yang tersesat yang bisa masuk, ujar Bu Ningsih. Aku kembali ke rumah sakit malam itu. Dengan tekad dan rasa takut yang kuabaikan. Tepat pukul 02.08, aku berdiri di depan pintu ruang 9. Aku bawa kunci tua yang diam-diam aku ambil dari laci arsip direktur. Saat kuputar kunci dan membuka pintu, tidak ada suara. Hanya hening. Aku masuk perlahan, ruangan gelap, tapi kali ini tidak kosong. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan wanita duduk membelakangiku. Tangannya mencengkeram lutut, tubuhnya gemetar, seperti menangis. Resti? Aku berbisik. Dia tidak menjawab, tapi saat aku mendekat dia perlahan berdiri. Kau sudah datang. Akhirnya, ucapnya, aku bisa pergi, tapi kau harus ganti posisiku. Seketika itu juga pintu ruang 9 tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Lampu padam, dan aku hanya bisa mendengar suara, tertawa kecil dari dalam dinding. Tanganku mencari saklar, tapi tidak ada. Lalu aku menyadari, aku tidak bisa bergerak, seolah tubuhku menempel ke lantai. Dan Resti kini berdiri sangat dekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dariku. Aku tidak ingin ini. Tapi aku juga tidak bisa terus di sini, bisiknya. Lalu dia memasuki tubuhku. Ya, dia masuk ke tubuhku. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Tapi saat aku terbangun, aku sudah di bangsal perawatan. Tubuhku sakit dan semua terasa kabur. Ada dokter, perawat, semua tersenyum, tapi tatapan mereka seperti melihat orang lain. Aku berusaha bicara, tapi suara yang keluarku lebih lembut, lebih tenang, bukan aku. Di cermin seberang tempat tidur, aku melihat wajahku. Tapi mata itu bukan mataku. Mereka telah menggantikanku. Dan Resti telah bebas. Dan aku masih di ruang nomor 9. Di balik cermin. Mengetuk. Setiap malam. Tapi tak ada yang mau mendengar lagi. Tamat. Tangisan dari Ruang Isolasi. Total 5 episode selesai. Jika kamu mau, aku bisa